Indeks Animi Sermo. Cara seseorang berbicara menunjukkan cara berpikirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat serta para pemerhati debat hukum se-Indonesia yang kami hormati pula. Sebelum memaparkan kerangka berpikir kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Dela Lindawati sebagai pembicara pertama yang akan memaparkan dari aspek filosofis, dan rekan saya Sasmita Fira selaku pembicara kedua dari aspek yuridis, serta Ahmad Munawir Rasyidin selaku pembicara ketiga dari aspek sosiologis. Debat ini bukan tentang siapa yang lebih pintar berbicara, melainkan siapa yang lebih setia pada konstitusi. Tim kami berdiri tegak mendukung adanya mosi ini. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat melakukan sebuah analisis konstitusi terkait penggunaan anggaran ini sangatlah dibutuhkan demi tercapainya tujuan pendidikan yang adil dan berkualitas. Seperti yang kita ketahui bersama Dewan Juri yang terhormat, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 bahwasanya negara memiliki kewajiban untuk menyediakan pendidikan bagi setiap warga negaranya. Maka dari itu, analisis konstitusi terkait penggunaan anggaran ini sangatlah berkaitan erat dengan transparansi dan akuntabilitas. Mengingat hal tersebut, instruksi Presiden harus dipantau dengan sangat ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan dana. Negara telah mengatur ekonomi untuk kepentingan bersama yang sesuai dengan cita-cita negara Indonesia yang tertuang dalam UUD NRI 1945 dalam alinea keempat, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kita tetap mendukung adanya mosi perdebatan kali ini terkait analisis konstitusi anggaran yang menyentuh pendidikan, yang mana akan dipaparkan lebih dalam oleh rekan kami dari aspek yuridis serta sosiologis. Terima kasih. Ekonomis Eric Ahonsek dari Stanford University menegaskan bahwa improving education quality is not about how the big budget is, but how effectively the resources are used. Efisiensi lebih penting daripada sekadar pemborosan dana. Dilansir dari lemhanas.co.id, Gubernur Lemhanas RI, Dr. Aceh Hasan Syadzili, MSI, serta anggota Komisi 1 DPR RI, Dr. Desi Ratnasari, MSI, MPSI. Mereka menilai bahwa efisiensi anggaran yang diinstruksikan bertujuan untuk memperbaiki kualitas belanja negara, serta menyingkirkan hal-hal yang tidak produktif dan seremonial. Dewan Juri yang terhormat, kami menegaskan kembali bahwasannya penggunaan anggaran secara cermat dan efisien lebih berdampak daripada sekadar mempertahankan angka minimal tanpa memperhatikan efektivitas pemanfaatannya. Dapat kita lihat dalam konteks anggaran pendidikan, instruksi ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pasal 49 ayat 1 yang berbunyi, dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN dalam sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Angka ini menunjukkan keberpihakan negara terhadap kualitas pendidikan. Namun justru karena jumlahnya yang sangat besar, anggaran ini harus dikelola secara hati-hati dan penuh tanggung jawab. Oleh sebab itu, pasal ini memberi legitimasi bahwasanya penggunaan anggaran secara besar harus dikelola pada program yang benar-benar berdampak dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dewan Juri yang terhormat, kami sangat mendukung mosi ini dengan alasan 1, menjamin kualitas pendidikan dan pembangunan berkelanjutan. 2, fleksibilitas dan adaptasi terhadap kondisi nyata. Dengan demikian, mosi ini kami yakini tepat dan sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan. Sekian, terima kasih. Governor Jas Brifoy, menjalankan pemerintahan berarti melihat ke depan dan menjalankan apa yang harus dilakukan. Dewan Juri yang terhormat, serta para pemerhati debat hukum se-Indonesia yang kami hormati pula. Seperti yang telah disampaikan oleh pembicara kedua dari tim kami. Di sini, saya sebagai pembicara ketiga ingin mempertegas kembali bahwasannya kami tetap mendukung adanya mosi perdebatan kali ini. Dalam analisis Inpres kali ini, perlu kita ketahui bersama bahwasannya Inpres nomor 1 tahun 2025 ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengelola belanja negara secara lebih efektif, yang justru menurut analisa terjadi sebuah penurunan terhadap kualitas pendidikannya, yang mana Dewan Juri yang terhormat, jika kita menganalisa lebih lanjut terkait studi kasus kali ini, kita dapat melihat bahwasannya dengan menurunkan kuantitas yang ada, kita dapat berfokus terhadap kualitas tenaga pendidiknya saja.
Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, kita justru harusnya mengkhawatirkan bantuan dana KIPK yang sering salah sasaran, yang mana menurut Kemendiksaintek beasiswa KIP kuliah turun 1,3 triliun rupiah. Yang mana perlu kita ketahui bahwasanya meskipun tingkat kesulitan untuk lolos bantuan KIPK terbilang ketat, permasalahan KIPK yang salah sasaran ini tidak terjadi sekali dua kali saja. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, penting adanya pengawasan yang ketat, yang mana hal ini sangat sejalan dengan adanya Inpres nomor 1 tahun 2025. Dari data yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua dari tim kami, di sini saya sebagai pembicara ketiga akan mengatakan bahwasanya ini sangat dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kami tetap mendukung adanya mosi perdebatan kali ini. Sekian, terima kasih. Salam konstitusi membangun NKRI. Kami berdiri di pihak pro bukan sekedar idealisme kosong, tapi karena data, logika, dan urgensi nyata. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami tekankan bahwasanya kami mendukung mosi ini demi masa depan pendidikan yang lebih baik dan berkeadilan untuk seluruh masyarakat yang berlandaskan pada data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami memberikan solusi yakni adanya pengawasan yang ketat terhadap jalannya Inpres nomor 1 tahun 2025 untuk mewujudkan efisiensi yang bukan hanya sekedar efisiensi belaka, tetapi sejalan dengan tujuan bangsa yang telah kami sampaikan di awal. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami mengajak seluruh Dewan Juri untuk berlayar bersama kami mendukung adanya mosi perdebatan kali ini. Menolak mosi ini sama halnya tutup mata terhadap masalah yang sudah ada di depan kita. Maka mendukung mosi ini bukan hanya sekedar pilihan, tetapi ini adalah sebuah keharusan. Terima kasih, salam konstitusi membangun NKRI.